Profesor Hedi, terus Profesor Baikuni. Itu pernah ngajar kamu? Belum sih Pak. Belum. Iya. Kita ini Pak Fatur Rahman. Ah, Pak Pak Fatur Fatur Rahman. Rahman. Iya, beliau kemarin yang nyaranin juga di Brayut. Ya, dia sering kesini. Apa pertanyaan? Mungkin pertanyaan terkait 4A sih Pak. Ya, Jadi terkait atraksi kan daya tarik utamanya kan yang kita tahu ada joglo. ya, Terus gimana masyarakat tuh terlibat dalam pengelolaannya ya. atau pelestarian di daya tarik joglo itu Oke. sendiri. Jadi pertama ya, karena konsepnya di wisata itu kan harus CBT. Artinya di sini tidak ada unsur investor, kan tidak ada investor kecil apapun. Tujuannya memang supaya semua itu yang terlibat masyarakat dari merencanakan, mengelola, memanajemen, bahkan promosi harus dilakukan sendiri. Tapi di situ ada lembaganya, ada lembaga organisasi yang di bawah namanya Podarwis, kelompok sadar wisata Kelurahan Pandowarjo, namanya Pesona Amarta. Nah kebetulan juga ketuanya saya. Nah di Pando itu ada 6 desa wisata dan mereka lebih bagus karena apa? Mereka sudah one village one product, artinya mereka tidak bersaing dari aspek paket kegiatan karena beda-beda sehingga mereka saling mendukung. Ini ditopang di sini dan melengkapi. Nah di Merayut sendiri karena memang kita sudah awal desa wisata Merayut ini berdiri tanggal 14 Agustus tahun 99, jadi serba kita udah agak lumayan. Terus karena memang konsepnya keterlibatan masyarakat ya harus ada 3 aspek namanya desa wisata. Satu, ada aspek pelestarian khususnya tentang budaya, kuliner, lingkungan, sawah, kearifan lokal. Nah itu kan harus berbasis itu supaya apa, kita waktu membangun desa wisata tuh kalau bisa kosnya yang seminim mungkin, kalau perlu kosnya ya kecil, nah atau mungkin tanpa biaya. Karena yang harus kita lakukan adalah mengajak masyarakat untuk berpartisipasi baik itu dalam pengurus, itu menjadi kelompok kuliner atau mungkin buru tari, karawitan, batik, membaca, nanam padi, kuda lumping. Nah itu kan sudah berbasis masyarakat semua, sehingga kita tidak perlu harus membangun. Nah sementara Merayut ini termasuk juga salah satu desa wisata yang kategori tadi masuk adalah waktu membangun desa wisata itu kosnya bisa jadi paling murah, karena sampai sekarang kita nggak pernah bangun fisik apapun. Apa yang dibangun? Nggak ada. Semua sudah ada dan sudah miliknya masyarakat. Homestay milik masyarakat, joglo milik masyarakat, sawah milik masyarakat, buru tari, karawitan semua berbasis masyarakat. Sehingga sebelum menjadi desa wisata pun semua kegiatan itu, aktivitas itu sudah ada kan. Nah sekarang yang harus kita bangun sebenarnya cuma 2. Satu, sekarang kita mendekati masyarakat untuk membangun mindsetnya. Yang kedua membangun perilaku, dan itu mungkin jauh lebih sulit dibanding kita membangun fisik, ya. Nah, akhirnya tujuan itu bisa tercapai karena apa? Setelah kita menjadi desa wisata ini kok dampaknya itu multi efek, sosial, budaya, ekonomi, lingkungan, pemberdayaan masyarakat, apa saja itu kena setelah menjadi desa wisata, dan itu dampaknya positif. Tapi lama-lama ketika kita dulu mengejar namanya mass tourism, bahasanya tamu sebanyak-banyaknya, ya kan dulu kita cita-citanya kalau tamu sebanyak-banyaknya yang masuk. Tapi ketika kita setelah kunjungan per tahun itu mencapai angka di atas 7.500 ke atas, kita di situ mulai melakukan evaluasi total. Nah dalam evaluasi total itu kita kok menemukan kalau ini berarti ini kita lanjut seperti sekarang ini akan menimbulkan dampak lingkungan macam-macam, atau bahasanya akan tidak berkelanjutan. Satu, dari aspek sampah. Sekarang sampah kan isu yang sangat besar, sangat penting sekarang. Yang kedua, ketenangan warga, karena berarti ini desa wisatanya berada di tengah-tengah pemukiman warga. Jangan sampai kita mendatangkan tamu sebanyak-banyaknya, masyarakat justru terganggu. Yang kedua polusi, yang ketiga pengurusnya capek, yang keempat air membengkak sehingga listriknya membengkak juga. Nah
Sekarang yang lebih tidak nyaman lagi adalah masyarakatnya mulai terganggu, kan? Nah akhirnya dalam rangka itu kita langsung berkesimpulan, oh kalau begitu kita harus melakukan 3 hal sekarang, tidak harus mengejar namanya mass tourism. Sekarang sudah kita melakukan pembatasan tamu maksimal setahun 3.000. Tapi meskipun kita 3.000 dalam setahun, kita melakukan 3 hal yang tidak boleh kita lewatkan. 1, meningkatkan kualitas pelayanan, benar. Iya, betul. 2, melakukan diversifikasi paket-paket wisata, benar enggak? Nah, jadi setiap tahun kita ada paket yang baru terus. Yang ketiga, memperpanjang length of stay atau lama tinggal, karena aktivitasnya banyak. Otomatis meskipun kunjungan kita turun 50% lebih, tapi pendapatan kita nggak berkurang. Jadi harganya juga disesuaikan gitu Iya, ya Pak? harga paket desa wisata sini justru lebih murah. 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 Berapa Pak Kita kira-kira? akomodasi menginap 1 malam plus makan 3 kali per orang itu 95.000. Namun sehari paket wisata di Jogja pasti di atasnya. Iya, mau di Jogja lah, Chris. Sleman aja kalau. Yang kedua, karena basis kita aktivitasnya banyak. Batik, nari, gamel, cooking class, membuat telur asin, memilah sampah, membajak, nanam padi, tangkap ikan, permainan tradisional, janur, kenduri, kuda lumping, ngasih makan sapi, ikan, jalan-jalan kampung, menginap, ya, banyak kan? Sehingga alternatif pilihan tamu itu menjadi lebih bagus, karena pilihannya banyak kan. Dia akan mereka itu akan menyesuaikan, oh aku dari sekolah punya budget misalnya 25 juta, siswanya 100. Wah ini ternyata saya harus nginep 3 hari 2 malam, 4 hari 3 malam, bahkan mungkin bisa lebih, karena mereka tercapai. Oh ini kok aktivitasnya banyak. Nah kuncinya di situ. Berarti kalau kan tadi targetnya tahun ini 3.000 per tahun. Iya, kita Nah itu nggak boleh biasanya sekarang 3.000 sudah. Kalau sudah 3.000 tak tutup. langsung ditutup. Sudah. Walaupun itu pertengahan Iya, tahun. nanti dia kalau mau pengen masuk berarti tahun depan. Oh gitu. Tahun depan lagi. Dan itu ternyata justru tamu saya kan jadi loyal. Iya. Iya, sekarang 30% lebih tamu kita adalah tamu repeat order. Terus kalau di sini bisa buat manten juga kok Pak? Bisa. Oh bisa. Kita sebelumnya ada 3. Berarti nggak hanya yang sebelah sini. Enggak. Oh enggak. Semua milik warga. Bahkan ada yang milik pasturan, milik gereja. Kita tinggal bersinergi kan. Iya. Kita tinggal menjadi pengurusnya aja. Oh, desa ini ada homestay, ada aktivitas, sungai, sawah. Itu kan milik masyarakat semua. Apa yang kita bangun? Ayo. Beda teman-teman yang lain, mereka harus bikin popor, sekretariat, bikin joglo. Kita semua di sini nggak ada. Iya, bahkan Tinggal sekarang menjalankan. saya ini sekarang sudah kebanjiran artis. Iya, sekarang kampung saya ini menjadi studio awal. Sekarang bintang film siapa yang belum syuting di Melayu? Oh, udah pernah buat syuting belum? Jangankan pernah syuting, nanti aku nyebutkan aja pasti kamu tidak akan hafal. Nanti kita lihat contohnya di kanal itu. Mau lihat film apa nanti bisa lihat contohnya. Itu makanya sekarang kita ini, karena kita melestarikan kearifan lokal ini dari lingkungan, budaya, kuliner, arsitektur, politik, justru itulah menjadi daya saing kita lebih kuat dibanding desa wisata yang berbasis popon. Iya, kita setiap tahun pasti ada kegiatan yang baru. Karena apa? Bisa jadi nanti yang datang tahun depan adik kelas, sehingga mereka jadi penasaran. Apalagi ya? Nah harusnya kan begitu. Jadi setelah dapat walaupun repeat order tapi tetap beda gitu. Iya, ya, ada Pak? yang berbeda. Nah itu kan membuat tamu terus penasaran terus. Belum lagi kita masih kerjasama dengan stakeholder yang lain. Iya kan? Teman. Oh iya. Nyusul.
nyasar. Enggak tahu. Kita sampai sini. Pokoknya coba tuh. Nanti apa ini kayak kita udah mendarat terus ini kita kayak Iya, ada gini sini aja. Tanyain dulu itu emang ada buat outbound berapa? Oh iya. Ngomong mau bikin video. Videonya nanti minta kontaknya. Jadi tamu saya itu bahkan sekarang gitu, ada tamu reservasi 6 bulan ke depan, itu bahkan sudah dibayar lunas. Masuk mereka. Jadi 6 bulan. tahun depan ya Pak. Nah itulah, jadi bahkan ya aku sampai heran ya, kenapa sih bahkan mungkin tahun ini akan naik dari 30% bisa naik 3% yang repeat order. Saya itu menemukan tamu sudah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, monggo 9, 10 sampai 11 tahun. 11 tahun. Iya, kamu pindah. Wow. Monggo. Ya Pak, Ardi Darmadi. Baru mulai. Iya. Ya, direkam enggak kamu tadi? Sudah. Sudah. Ya, tanya lain apa lagi? Apa ini? Sudah. Iya. Ini kan tadi saya melihat ada kayak buat rompi. Iya. Gitu. Nah itu berarti apakah Bright juga nyediain outbound? Iya, jadi gini. Kita ini kan berbasis lingkungan. Artinya apa yang bisa menjadi potensi sebenarnya itulah yang kita garap. Jangan jauh-jauh dari lingkungan yang ada aja. Supaya apa? Kalaupun kita harus membangun kegiatan yang berbasis lingkungan, itu kan jauh lebih kecil kosnya. Kita bermain di sungai hanya beli rompi saja. Ya kan? Kalau dibutuhkan. Kalau enggak ya malah kita mainnya ciblon. Ciblon itu main di sungai, di apa ya, air yang dangkal. Kalau baru mau yang dalam baru pakai Rompi. supaya lebih safety, ya kan? Dan kita masih kerjasama dengan pihak lain. Jadi kita itu masih kerjasama dengan hotel, restoran, polisi pariwisata, dinas pariwisata, Arung Jeram, Batik Topeng Grabet, Gerabah Kasongan, terus Jeep Lavatur, museum. Itu kan mitra kita, Balet Ramayana. Sehingga apa yang harusnya tadi 4 hari 3 malam jadi menjadi 5 hari 4 malam. Ya, kita tinggal bermitra aja. Nah itu sebenarnya kalau teman-teman bisa seperti itu, bisa wisata. Dan pasti akan tamu akan menjadi lebih senang. Karena pilihannya banyak. Bahkan tamu saya ada yang 4 hari 3 malam plus nginep hotel Brontok, bintang 3 di Kerapian. 4 hari 3 malam plus nginep di hotel Garuda bintang 4. 4 hari 3 malam plus nginep di hotel Agumas bintang 3. 4 hari 3 malam plus nginep di hotel Sheraton. Ada juga. Kalau yang sekolah favorit kan, Iya. iya. Jadi mereka sudah di sini dapat kegiatannya banyak, stay-nya panjang, masih ditambah lagi kegiatan di Jogja, Malioboro, museum wayang, keraton. Bahkan sekarang tamu saya yang sudah lebih dari kunjungan 3 kali. Ketika mereka datang di bandara, stasiun Tugu, Gamping, itu kita jemput pakai polisi pariwisata. Dan itu gratis. Sebagai pelayanan kita kan kita pengen bahasanya mendekati pelayanan prima. Nah itu mungkin loh bisa jadi karena itu juga bisa, karena paket-paket kita yang banyak juga bisa, karena alternatif kegiatannya kan jadi lebih banyak pilihannya. Apalagi Sudah sih. Akses. Udah kejawab semua. Iya sebenarnya. Di sini ada outbound ya Pak?
Ya kalau outbound sih ada namanya kegiatan namanya aktivitas di luar rumah ya. Artinya outing atau field trip atau Iya. ya kan. Nah, kegiatan edukasi lingkungan. Untuk anak sekolah. Iya, banyak. Bahkan sekarang ini saya mulai bergeser. Dulunya saya tuh mempeng fokus kegiatan anak SMA, SMP, perguruan tinggi. Saya sekarang mencoba lagi pangsa pasarnya yang anak-anak PAUD. Oh iya. PAUD, TK, SD. Kenapa saya yang mengambil itu? Justru di situ lebih banyak tantangan. Iya, mengajar anak-anak itu lebih sulit daripada Sulit, dewasa. bener. Iya, satu harus sabar. Anak. Mulat, jangan-jangan anak-anak itu di sini ada sepeda motor malah dihadang. Iya. Ada permainan egrang masukkan ke sumur. Nah itu kan kita harus sabar menghadapi hal tersebut dan itu harus bisa kita. Bahkan kemarin kita di uji coba tuh kita suruh menangani anak tamu autis. Autis. Iya. SLB 30. gitu. Iya. Terus kemarin saya dikasih tamu tuh Pak, anak-anak ini IQ-nya di bawah 20. Juga 40 siswa. Nah, justru karena itu saya itu harus banyak pengalaman, banyak apa ya, harus mengembangkan kemampuan kita untuk menambah yang dulunya nangani anak SMP SMA kan gampang. Tapi coba nangani anak PAUD TK. Sama Susah. Iya, lebih sulit. Iya, Nah, bikin paham itulah apa-apa. justru kita di situ kita banyak belajar. Karena menangani anak itu lebih sulit. Dan ternyata kita bisa. Kan akhirnya sekarang tamu kita karena saya bisa mengambil tamu 1, 2, akhirnya justru itu menjadi juru bicaranya di salah tamu. Sekarang sekolah favorit Jogja anak PAUD TK mana yang belum masuk? Kamu sebut. Iya, coba Alex. Happy GIS, Al-Azhar, Kesatuan Bangsa, Al-Farisi, terus Budi Mulia 1, Budi Mulia 2, Marsudi Rini. Itu kan sekolah favorit Jogja. Karena mereka di sini cocok tema. Anak-anak itu kan usia mereka usia bermain. Iya. Nah, ketika di sini ya pas naik pajak. Nah, terus naik pajak nanam padi. Kan? Habis nanam padi menangkap ikan di kolam. Airnya diopok-opok dulu. Kalau sudah mabuk tak dapat tangan sendiri. Permainan tradisional, egrang, bagiak, kubak sodor, gangsingan, gelindingan, sepatu batok. Ada semua kan. Kerajinan janur, anak-anak itu cak membuat pecut, keris, semberitan, mahkota, ikan. Cocok. Anak-anak itu cak memilah sampah, anak-anak cak membuat telur asin. Oh, pas banget. Sehingga apa? Edukasi. Makanya tamu saya sekarang PAUD TK itu banyak sekali. Bahkan sekarang sudah saya tadi banyak yang mereka, Pak, aduh, ini saya sudah terlambat, harus tahun depan. Iya, karena sudah kita sudah 3.000. Kita sudah nggak pakai toleransi, artinya jangan sampai lebih 3.000, kurang nggak apa-apa. Tapi yang kita bidik sekarang banyaknya aktivitas sehingga padat hasilnya. Coba pertanian membaca nanam padi harga paketnya 10.000 per anak kali 100 1 juta. Nangkap ikan nanti anak-anak dapat ikan 1 sudah konsumsi. Ikan Harga apa? paket ikan bawah dapat pulang bawa 1 ekor harga paketnya 10.000 kali 100 saja 1 juta. Membuat telur asin nanti pulang anak-anak tuh bawa telur asin 1. Harga paketnya 7.000 kali 100 700.000. Baru 3 paket sudah 2.700.000. Waktunya cuma berapa? 2,5 jam sampai 3 jam. Nah, kan lebih padat. Coba kalau teman desa wisata yang berbasis objek, kita hanya meraih paketnya hanya tiket masuk dan parkir. Kalau tiket masuk 7.000, parkir 3.000, 10.000.
Dan mereka satu hari sampai sore ngapain? Kalau kita di sini sampai 3 hari, 4 hari, 7 hari. Nah itu mungkin justru hasilnya lebih padat, sampahnya lebih sedikit. Karena nanti di sini saya tekankan, Bapak, Ibu nanti mau bawa makanan sendiri atau dari kita. Kalau bawa makanan dari sekolah boleh, tapi Ibu nak cas sampah cukup mahal. Berapa? 200.000 per hari. Tapi kalau Ibu dari makannya pesen dari sini 200.000 enggak ada. Sehingga apa? Karena kita sudah tadi kita harus mengejar namanya quality tadi. Kita sudah nggak mengejar jumlah, kuantitas. Itu sejak setelah tahun 2018. Apalagi banyak. Mau tanya kalau di Joglonya ini Ya. buat kegiatannya ada apa aja kalau Ya di situ biasanya menari, terus kenduri, kerajinan janur, terus bahkan ada yang tidur lesehan juga ada, terus workshop, seminar. Kemarin tuh dari Kementerian Pariwisata, dari Kemenkraf, workshop di sini. Terus yang satu hari di Hotel Rik. Kalau sewa joglo, kalau mahasiswa selama di sini itu biayanya 350. Mau sehari, 2 hari, 1 jam, 4 hari, itu biayanya sekali. Tapi kalau umum itu 350 itu selama 1 hari. Kalau 2 hari ya berarti kali 2, 3 hari kali 3. Tapi kalau mahasiswa, pelajar, biaya gedungnya cuma sekali. Itu sudah termasuk sound system, joglo, tikar, toilet, halaman, ya, lengkap. Lagi tanya. Akses jalan jalan aman ya masih sana. aman. Sini juga ada. Apa lagi? Akses jalan udah dari mana? Udah. Oh, Nanti kalau habis itu nanti kita kasih foto-foto gitu. Nah, kita juga setiap tahun itu juga selalu meraih KKN. Dari mana-mana. Dari UPN, terus dari Sanata Dharma, kemarin 3 tahun, terus Sanata Dharma, terus ada yang magang dari UNJ pulang, KKN dari UIN Makassar kemarin 45 hari. UIN Makassar pulang, ada yang magang dari Universitas Padang Panjang Sumatera Barat 3 bulan. Itu belum pulang, sekarang sudah kedatangan KKN dari UNJ nanti belum pulang, yang Februari datang lagi magang dari UNJ lagi jurusan PG PAUD. Jadi setiap tahun itu saya selalu membangun MOU dengan perguruan tinggi. Tujuannya apa? Prokernya tentang peningkatan kapasitas desa. Nah ini dari Sanata Dharma. kemarin 3 tahun, ini tahun terakhir. Jadi saya punya informasi tentang cerita lama Kelurahan Pandowarjo zaman Belanda. Saya punya semua. Ada bunker juga nih Pak. Ada. Itu belum tak kelola sama sekali. Di kampung saya ini dulu zaman Belanda itu markas tentara pelajar. Kita sedang menuju desa wisata budaya, pertanian, dan sejarah. Sehingga semua nanti tersapai. Nah, semua bisa kita kelola. Ya pertaniannya sudah kita kelola. Ya budayanya sudah kita kelola. Rumahnya sudah jadi homestay. Bahkan rumah di sini tuh fungsinya ada 3. 1 sebagai tempat tinggal, 2 sebagai kegiatan syuting film, 3 sebagai homestay. Multifungsi. Iya. Ya multifungsi kan, karena kita ada 3 aspek kan, aspek
pelestarian, aspek pemanfaatan, dan aspek penelitian. Bahkan kalau pas dong kita ada syuting film, kami banget mau lihat filmnya. Apa itu? Film apa, Nah, Pak? oke. Sekarang dimulai dari Reza Rahardian. Oh, Reza Rahardian. Iya, judulnya Kapan Kawin. Kamu Cliff Sanggra sama Yurika. Judul filmnya Sajen Satu Suro. Kamu iklan. Sekarang iklan UC 1000. Iklan UC YouTube. Oh itu Pak. Nih. Ya, iklan UC. UC. Oh, di YouTube. Maaf ya. Nah, Di Google. di YouTube. Nah ini ya. Ini coba kembali. Coba kamu. Rayut. Oh iya. Rayut. Oh iya. Oh iya, bener. Baru duluan. Rayut lagi. Candi Cu. Ya, Candi kan Ratu Boko. Oh. Lagi. Masih rayut lagi, rayut lagi, Oh, iya. rayut lagi, rayut, Oh, ini dalamnya. rayut, rayut, rayut lagi, rayut lagi, rayut lagi, rayut lagi, rayut lagi, rayut. Ini batiknya di Rumah Gedek ini. Ini turis ya? Oh iya. Iya, ini kan Miss Universe. Miss Universe. Berapa? Itu sudah ditonton berapa? 19 juta itu 4 tahun lalu. 19 juta. Itu baru 3 judul film, belum yang lain. Masih banyak. Kamu ketik lagi yang lain. Preman in Love. Kamu ketik lagi cewek cantik di puskesmas. Kamu ketik lagi Gitu. ya video klip Oh, FTV. anu FTV. tentang rindu. Oh, FTV di sini 5 tahun. Oh iya. Rindu. Wow. 11 kali syuting film. Jadi kalau dulu ini kamu nonton yang mana FTV itu cuma tak pindah-pindah. Dari misalnya dia satu kali datang seminggu itu bisa dapat 10 episode. Itu tak pindah sungai, jalan, rumah. Oh iya. Ini yang tadi sebelah sini. Yang situ tadi. Sebelahnya lagi. Sekarang yang lain. Kamu udah kenal Pagi-Pagi? Ada betul kan? Iya. Film judulnya Perburuan. Kan lagi judulnya Pawang Hujan. Nah, Hujan. Oh, hujan yang mana? ya. Itu bintangnya Tora. Tora. Nah, Tora. Tora. Tora itu kalau tidak biru sering di sini 3 kali. Hati-hati sekali. Mana? Jujur aku belum nemu. Oke. Terasut. Siapa namanya? Preman kampung, terus mengejar ombak mengayuh hidup, terus dosa musyrik, terus paku bumi, terus cintaku tertambat di Berayu. Enggak nemu. Tadi Google.
2022 Apa itu? yang BBU Oh. Iya. Mbak